Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channel horor paling fenomenal. Gak ada yang lainnya. Betul. Ya, Bro Ayung ya. Kira-kira seperti minimal itu. Menurut kita seperti itu. Iya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya. Baik, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biro atas kesempatannya. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor, sebuah channel yang sangat fenomenal. Betul. Setidaknya itu pembenaran sendiri ya. Iya, benar. menurut kita. Menurut gitu ya. kita. Ada cerita apa hari ini, Bro? Iya, ini ada sebuah cerita dari Mas Fatoni. Mas Fatoni itu mau mengisahkan peristiwa horor yang terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu lah, sebelum dia menikah. Kalau sekarang udah beranak pinak. Masih muda istrinya ya. Masih muda ya. Masih muda dan ceria. Kalau istrinya yang beranak pinak, maksudnya Mas Toni kan hanya membuahi. Mas Fatoni. Kalau orang-orang menyebutnya Fat, kalau enggak ya Toni, sama aja sih seperti itu. Jadi dia punya riwayat. Saya dulu di dunia hitam, Mas. Hitam kelam lah. Kayaknya jangan untuk bayangan menikah. Saya selamat nggak mati di Jakarta aja wis mending. Oh, di hitam memang ngapain? Kamu ngapain? Aku kan cuma kenal-kenal aja ya, kenal dari teman ke teman lagi. Ya enggak, dulu ketika saya di sana kalah bersaing karena tidak punya ijazah. Enggak bisa kerja di pabrik, mau kerja di warung juga lah sungkan. Mau ngemis, tanganku nggak biasa di bawah, katanya seperti itu. Akhirnya bermodalkan keberanian, nekat dan sedikit ilmu yang dikasih sama leluhur begitu ya, sama kanuragan. Iya, kanuragan. Saya pengen cari duit yang gampang, cari duit yang mudah, kemudian membaur bersama mereka, tentu dengan berbagai ospek yang ada. Ya, wah kan teman ini biasa sini pukulan apa segala macam, tapi akhirnya dapat tempat di lingkungan kami ya di sana, sebut saja di Jakarta Pusat lah, tapi bagian mananya dia nggak cerita, cuman saya menebak-nebak. Kemudian lama-lama yang seperti itu juga membahayakan, bukan saya takut, kadang-kadang keadaan itu nggak semuanya itu selalu seperti itu, ada turun naiknya. Anaknya kentir kayak gini kentir, saya gila katanya. Saya pernah madrasah, pernah macam-macam, walaupun sekolah nggak tamat SMP, tapi saya tetap punya harapan baik kelak suatu saat. Setidaknya kalau misalnya bukan buat diri saya sendiri, buat orang tua. Lama-lama orang tua kan sepuh. Adik-adik saya perempuan, nanti dibawa oleh suami, nanti yang ngurusin bapak ibu siapa? Saya mulai mikir, tapi giliran nyari kerja yang bener dulu susahnya minta ampun. Buat ngerokok aja susah banget buat makan. Salahnya dia ngerokok sih. Kenapa? Salahnya ngerokok. Salahnya ngerokok ya. Kalau ngerokok ya nggak susah. Kalau nggak ngerokok, duit rokok buat makan. Iya, makanya banyak teman-teman yang akhirnya di luar Fatoni ya berhenti ngerokok. Merokoklah Anda setelah kaya gitu ya. Betul. Ada teman kita namanya Ifrut Fuadi. Moga-moga dia nggak nonton, emang nggak pernah nonton, ketahuan kan. Dia itu punya filsafat seperti itu. Merokoklah secara bijak, kayak gitu. Nggak tahu maknanya apa. Dan ini kan banyak orang juga berhenti merokok, nyatanya nggak kaya juga. Nah ini kembali ke Mas Fatoni. Saya nyari duit akhirnya yang gampang, mulai ngecer barang-barang terlarang. Dilaporkan apa orang Mas? Ya enggak, udah lalu lagian sampai udah insap ya enggak lah. Bilang, iya dulu saya main narkoba dari kecil-kecilan sampai agak gede, sampai saya udah mainnya cuman kirim seperti itu. Akhirnya saya punya channel banyak, penghasilan melimpah. Ya duit setan dipangan belis ketemunya. Saya dapat melimpah tapi buangnya juga enak. Saya ngirimin orang tua pakai api. Tujuannya api, ya duit seperti itu sih Mas. Jadi orang tua saya itu dalamnya sini api semua, saya kirim-kirimin. Adik saya yang masih sekolah juga kayak gitu. Cuman yang ngertinya mereka bahagia, biar dosanya saya aja lah seperti itu. Kemudian waktu berlalu, banyak yang ya gonjang-ganjingnya saya juga akhirnya kecium. Walaupun saya punya backingan hebat-hebat,
akhirnya ke gap satu saat. Untungnya salah satu pembesar sananya yang bagian nangkepin deket banget sama saya. Akhirnya dengan berbagai cara saya bisa lepas dan dijanji, Pat, kalau bahasa sininya, raimu pokoknya aja pernah ngetek Jakarta maning, jangan pernah nginjak Jakarta. Bahkan kalau kamu nginjak Jakarta, saya orang pertama yang megang kamu, katanya. Kalau saya nginjeknya situ nggak lihat, iya ya Pat, nggak, maksudnya jangan ke sana lagi, Bi, jangan pernah ke Jakarta lagi. Dan setelah saat itu saya itu nggak pernah ke sana, Mas. Musuhnya berarti, Mas, ya udah mau berapa tahun, 7 tahun apa 10 tahun lah saya nggak pernah di Jakarta lagi. Pulang ke rumah berbekal pundi-pundi yang sedikit waktu itu, karena buat sokok mena-mene lah, buat sokok ini itu bertahan di kampung, nyawa ya ora bisa, nggak punya sawah pula, megang pacul fales, megang cungkir nggak pantes, abung-abungan sungkan Rika, abung-abungnya memang malas gitu kan, bukan malas, saya nggak biasa. Akhirnya lah wis lalu saya ikut kerjaan apa aja bongkar muat, badan saya gede kayak gini, ya tetap nggak dapat duit, tetap aja harus berjalan. Akhirnya di tahun tersebut saya ditawarin kerja sama teman. Di lingkungan sini dekat-dekat kita kan paling banyak kalau pasarean kesana Adiwurna kan banyak kan main besi, banyak gudang-gudang. Ya kalau kesinian banyak kan industri macam-macam makanan ya kan. Kesananya lagi ada baju dan lain-lain. Saya kerja diajak terus. Nah kerja di sana apa ya, tak pikir saya bakalan ngangkat-angkat besi di sebuah gudang. Punya gaji siapa saya lupa lah, wong saya juga kerja nggak lama. Tahu-taunya suruhnya jadi security, jadi satpam. Berarti gede masuk sana. Yang nggak terlalu gede itu juga alasannya nggak tahu. Kalau tak pikir-pikir gudang segini dengan model bangunannya itu kuat ya, ada pagar besi. Yang tukang besi pagarnya juga besi kayak gitu, dijagain buat apa? Ini kayaknya yang ngajak kerja saya ada pengaruh juga sama si bosnya, dia kayak orang pinter lah. Tapi kata saya sih biasa aja. Jadi saya kenal dia masih saudara, dimasukinlah saya ke sana, suruh jaga malam, suruh jaga malam, tapi berangkatnya jangan lepas maghrib, jadi jam 4 udah standby di situ. Tapi yang tak hitung pokoknya setelah jam 12 itu mau tidur di pabrik monggo, di gudang monggo, kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Ya tapi kan memang saya sendirian di sana. Nah saya dari pertama masuk ke sana aja, pas hilang-hilang lihat-lihat itu ada besi tumpukannya udah lawas-lawas banget, nganti alat berat potekan-potekannya aja banyak di sana. Tapi yang saya rasakan pertama kali masuk ke sana ya, itu kan ada beberapa orang yang lagi yang ngunjal-ngunjal, natain besi. Bosnya itu nggak masuk ke dalam, cuman ada orang yang di meja tulis itu loh, kayak rewangnya lah begitu, bagian administrasi. Mas, jenengan arane sapa? Namanya Hatoni, bukan pan ilang-ilang. Siapa tahu mau lihat-lihat, itu jam 3. Berarti pas 3 sore udah azan asar. Saya masuk ke dalam, pertamanya itu mau watuk banget. Mau batuk, heran sama anak-anak itu, orang-orang udah pada kerja lama ya, dia nggak pakai masker, mau bune, wesi bener-bener mau besi-besi korosi itu karat, pengap banget lah saya, kayak gini mah bisa paru-paru, tapi orang-orang sehat-sehat aja sambil ngerokok ya. Saya masuk makin ke dalam, itu ada di belakangnya potekan alat berat, terus besi gelundung-gelundung yang banyak banget tumpukan, jadi kalau dari luar itu nggak kelihatan. Kok anehnya begini ya Mas Ayu, masuk ke dalam sana berarti ya berapa meter kalingan besi-besi, terus rak-rak itu yang tinggi-tinggi kotak-kotak itu, saya ngecium bau yang sangat berbeda banget dari bau besi yang pertama. Padahal ya kondisinya sama aja kayak yang di depan, masa baunya lemah kayak bau tanah, bau tanah yang keguyur hujan. Lembab baunya, kok mampu lemah ya, bau tanah kayak keguyur hujan. Aku nggak ada yang ditanyain, emang suruh jalan sono neng orang sendiri. Saya linguk, lepas saya itu kan lah jalannya sempit, cuman buat jalan orang aja, ada satu orang. Ya paling simpangan, kalau bawa besi itu cuman simpangan doang. Saya mikir kalau ngeliat ke atas itu ngelondong niba nindas karang-karang kan, kalau nyatuin kepala besinya. Untung kan besinya panjang-panjang banget. Saya lagi bau tanah begitu, saya nengok ke arah kiri.
deket tembok, itu ruangan ke sana agak lega tapi gelap banget. Itu ada yang begini, cepet banget. Saya bilang itu ya kayak film apa ya, The Flash ngono, sep kayak gitu doang. Tapi wujudnya jelas saya katanya. Wujudnya apa mas? Ini gimana ya mas? Ada gini-gininya. Oh, buntelan, iya pocong mas, asli gue pocong. Sore-sore loh mas, awan-awan loh, aku bilang siang-siang. Oh, wis asar ya wis sore katanya. Terus sampean meyakini itu, orang yakin maning. Saya sangat yakin, mungkin mukanya aja rawak-rawik. Padahal cepet tapi kelihatan jelas dan tergambar jelasnya mungkin di angan-angan saya seperti itu mungkin ya. Kayak kawel-kawel gitu loh, sininya kawel-kawel kayak hancur begitu mukanya, terus banter banget, slep. Nah, pada saat saya ngelihat sosok tersebut, itu yang namanya bau lapuk tanah itu kenceng banget. Bener-bener saya itu bukan mau batuk, tapi sini kayak sosok banget mas. Saya ngeliat, ih, asli apa orang ya? Astagfirullahaladzim. Lalu saking penasarannya, bukan uang siapa tahu orang. Saya lihat, saya pelan-pelan. Itu kan dari besi tumpukan ada bolongan lagi. Dia itu kelihatan ke sana, tapi kalau tak pikir itu jalan, enggak. Soalnya apa? Terlalu halus dari ruang yang itu ya agak lebar. Jadi dia kan ngikutin ke sana lah ceritanya. Itu jalan, itu ada tumpukan besi, ada bolongan, ada rak-rak itu kan ada bolongannya itu ya kelihatan. Itu dia jalan ke sana. Enggak, saya enggak mengatakan atau itu dia lompat atau enggak, tapi benar-benar halus begitu, halus begitu. Tapi memang melambai halus begitu. Nah, saya langsung jalan ke sana. Penasaran, siapa tahu itu saya lihat, tapi mungkin udah jelas. Kalau memang iya, aku mau kenalan karena mau kerja di sini. Wah nih, mantan preman sih, seneng aku kan. Ini kan kendel mas, ora asli nih. Tapi daripada nanti saya diliatin, mendingan saya ngegap dia duluan. Saya itu jalan, tek pelan-pelan. Saya melihat di arah ke sana. Wis genah, itu bukan orang. Saya nggak mau lihat lagi. Yang jelas saya mau pas di pertigaan notok ke ini tembok. Saya langsung lihat ke sana. Hai, itu dia ngelihat begitu atau saya yang lihat atau kita sama-sama. Aku pura-pura nggak ngelihat, tapi saya memastikan tok wis pengen kayak gitu tok sebenarnya. Ketika satu langkah terakhir, saya benar-benar ngaconya begini, kayak orang ciluk gantian. Hei, mantap kayak gitu, bisa-bisa dia ngeperai. Kok bisa-bisanya di depan muka, padahal dia itu jalan ke sana, apa ada dua, apa gimana kayak gitu. Ya sampai lihatnya, ya aku orang kayak muter apa-apa maning. Ya kelihatan nggak inget apa-apa lagi setelah itu. Pingsan. Angel, katanya seberanian. Ternyata serem banget ketika udah dekat. Dan aku saya itu lupa saya mau berani. Ceritanya modelnya kayak gitu, saya lupa kalau saya mau berani. Ya nggak usah dibahasakan, pingsan aja ya Bi ya. Pokoknya saya itu niatnya mau di mana ya, saya beraniin, terus kalau udah saya mau mingslep lagi. Lu bisa di sini, deket banget tingginya itu sama saya, ya kayak setinggi saya sedikit lah. Ya dia menang ada giniannya. Gini mas, yang kayak bunga apa yang ngemplok begini. Nah orang mikirin gue, nggak mikirin kayak gitu. Si bisa nih, bagaimana saya mikir, saya aja langsung pingsan katanya begitu. Tapi ya pokoknya saya fokusnya di daerah muka, karena itu hampir sama kayak muka saya di depannya. Beruntung nggak ngeludah, katanya kalau ngeludah kan repot. Iya. Nah cuma depan-depan begitu, orang negesi di bawahnya itu apa. Yang jelas ke sana itu bersih, udah gelap semua. Saya pingsan, saya nggak tahu pokoknya itu mau maghrib, adanya di rumahnya, berarti di samping pabrik, di samping gudang. Kita ada rumah saudaranya bos katanya. Ya wis bangun. Dengar kayak gitu saya bangun. Mas, hamil kenapa apa? Jadi pingsan ya gitu. Aku langsung improv alasan saya nggak mau kehilangan pekerjaan. Iya, awalnya lagi ora enak, badan saya lagi nggak enak. Terus nginjek gelindingan potongan besi, jatuh, saya kepentuk. Bukan diurui pocong buah dia ngomong begitu. Ada yang ngomong seperti itu. Kirain kamu lihat pocong, itu ada yang ngomong. Itu bapak-bapak yang dari siang aku datang itu dia banyak bercanda lah, selengean kayak gitu. Langsung kamu itu jangan ngomong macam-macam. Orang ding, iya gitu, dia tuh langsung pergi. Langsung diyakinin saya
pocong apa om? Saya bilang kayak gitu kan. Enggak mas, wong kayak gitu ya kudu lihat-lihat, apalagi besi banyak yang lancip. Iya ki aku kebeler tangannya itu kena. Padahal saya kalau ini saya kerja di situ itu baru pocongnya ya. Yang lain ada lagi apa enggak? Saya malah nanya-nanya di dalam hati, jangan-jangan pocong punya keluarga yang kesana itu sendiri, yang mandek di situ emang beda lagi yang di pojokan. Gimana Mas Pato nih kerjaannya mau dilanjut apa enggak? Itu yang bagian administrasi mungkin yang ngomong itu ibu-ibu. Tetep Bu, saya kerja. Oh ya wis nanti hati-hati ya. Mau mulai kapan? Sekarang aja wis, katanya begitu. Sekarang lo sampean nggak ngambil pakaian atau apa? Saya nggak punya pakaian. Ngomong kayak gitu. Padahal saya punya. Maksudnya kalau daripada saya pulang, kalau sekarang saya bisa tahan semalam, wis kayaknya ada dispenser, ada macam-macam kan, saya tetap bisa hidup. Terus rokok juga dikasih. Ya wis sekalian berangkat. Akhirnya yang nganterin saya pulang, saya ditinggal sendirian pertamanya. Itu mau maghrib, selinguk dan nggak berani kemanapun. Udah sepi ya. Udah sepi banget dan udah ditutup di depan. Cuman saya pegang gembok. Kok percaya sama saya ya? Terus tapi kalau tak pikir-pikir, orang mau ngambil apa? Wong kayaknya nggak ada berangkas, nggak ada apapun, adanya besi semua. Saya megang kunci, saya diem lihatnya ke jalanan orang riwa-riwi mau masuk. Itu di luar Enggak, di gudang. dalam. Oh, di dalam gudang. Dalam gudang. Berarti duduk di dekatnya resepsionis tadi ya. Nah, meja yang buat ini orang jual beli lah transaksi itu di depannya ada sofa kecil, nggak terlalu gede. Saya cuman udut begitu. Pertamanya sama sekali nggak ada rasa berkitik, takut merinding itu nggak ada. Padahal saya udah ngeliat sore. Tapi apakah karena saya ngeliatin ke sana dan saya nggak mau mikirin ke situ kan, ke arah belakang. Itu tahu-tahu lagi hening-heningnya, mungkin mau maghrib, ada suara glodak tak ting ting, glodak tak ting ting. Apa sih ya? Surut malah bersih gede-gede banget kayak gitu buat mainan. Surut ya, nggak nyaut. Ya kalau nyaut situ lebih takut lagi. Ya saya curut kan repot ya Bi. Kok di iniin nggak berhenti kayak mereka itu memang beraktivitas seperti kuli-kuli lagi natain besi mau motongin, cuman gak ada suara gerinda, kentang kelenting tak apa ya, tiliki ora dilihat enggak. Saya tahu persis nggak ada orang lain dan di situ cuman kotak tak. Berarti kalau ruangan itu sekitar lebarnya mungkin ada 20, ke belakangnya tuh mau panjang banget ke sana, tapi kotak. Cuman ada rak-rak besi, ada besi-besinya. Aku akhirnya memutuskan Mas untuk tak lihat. Dan saya mulai teryakini bahwa itu bukanlah orang. Bukan orang benar-benar. Saya itu ke sana. Ucluk. Dan kalau lewatnya tadi susah-susah, sekarang yang gampang. Kalau ada apa-apa saya larinya mudah kayak gitu loh. Tapi masa iya sih wong tadi saya lihat aja cuman pingsan. Masa ini kalau lihat saya lebih dari itu. Paling pingsan, nanti ada yang nolongin, saya udah pikiran macam-macam seperti itulah. Harus saya lihat itu dari tempat yang gampang. Terus tadi bagian apanya beko itu ya. Terus ada juga besi-besi yang bulat-bulat gede-gede tapi potongan pendek. Saya ngintip di sana itu di tengah ada yang rada lega dan memang bukan rak tapi besi yang lonjor semuanya itu pipa-pipa bulat itu loh. Pipa angel belibet pipa-pipa kecil. Saya nengok di situ bisa cengok begini, saya ngeliatin, saya nggak takut waktu itu. Maksudnya saya nggak pingsan. Kalau takut ya setelahnya. Kucak kecil banyak banget lagi mainan besi. Jadi glinding kayak gitu. Kayak buat apa sih? Ngerol begitu Bi. Tapi berantakan, kayak gitu berantakan, retak lagi, itu suara nggak ada yang ketawa. Mereka itu main tapi nggak ceria gimana sih? Mereka berarti lebih dari satu. Oke, 6 itu katanya. Kalau enggak 6, 7. Itu kecil-kecil semua. Dan kayak ponakan-ponakan saya lah. Cuman warnanya gelap, hitam. Gelap doang, tapi kayak orang persis. Cuman bagian kepalanya agak gede. Bagian kepalanya itu agak bagol sedikit itu. Saya ngeliatin, maksudnya primen. Pertamanya seperti itu. Kayak saya lupa itu setan gitu loh. Kayak bocah. Lama-lama saya liatin itu yang mereka itu berhenti pelan-pelan. Kayak mereka menyadari bahwa ada yang liatin gitu. Langsung serep mandek.
Dan yang ini yang namanya gaib ya, dipercaya ya susah. Tadi itu besi berantakan, mosak-masik. Ketika mandek, besi itu rapi lagi, sendiri, rapi sendiri. Benar-benar serp kayak nggak diapa-apain. Nengok ke arah saya bareng-bareng semuanya. Nengok ke arah saya bareng-bareng, itu kayak urut, kayak orang mau ngantri apa gitu ya. Kayak baris, bener-bener. Terus saya ngelihat ke mereka, padahal gelap, tapi ketika mungkin itu yang namanya, kayak ada keinginan saya buat melihat mereka dilalai itu terang, maksudnya saya bisa kelihatan muka mereka tua kabeh mas, tua kabeh gimana? Mereka itu bukan bocah kecil, mukanya itu tua semua dan ininya lancip-lancip semua, kupingnya lancip-lancip semua, tapi bagian kepala rambutnya kayak jawul-jawul loh, kayak sapu yang udah dipakai lama, sapu hitam kan ada yang dari plastik itu. Terus udah dipakai lama itu kan ujungnya pada ngeruan-ngeruan gak jelas. Rambutnya model kayak gitu, lancip. Diem semua, saya juga diemnya karena saya itu makin ketakutan. Ternyata setan. Saya baru mastiin, tadi aja udah setan mas. Iya tapi saya belum takut mas. Pas ngeliat mukanya begitu, dan ini serem teman. Mereka tuh mukanya itu tua. Pas ngeliat saya, kayak mereka nyapa gitu loh. Jadi yang paling depan itu nyengir gitu Bi, mukanya pelan-pelan kayak sobek begitu, kayak sobek, lebar banget mulutnya. Saya astagfirullahaladzim, saya tuh lari ke belakang, berarti mau menuju ke depan. Saya udah bener-bener takut waktu itu, tapi untung saya nggak pingsan. Nah, pas mau lari ke depan itu, sosok yang sore itu lagi duduk di meja itu, iya, pocongan itu ada di meja yang buat ya tadi administrasi lah di situ, meja adminnya. Saya langsung ngerem sejadi-jadinya, bener-bener ngerem, pegangan rak nyampe bunyi guratak. Dia anteng gak nengok ke arah saya sama sekali. Dan walaupun bangsa-bangsa mereka kan halus ya, lebih mengerti ada apa peristiwa di sekelilingnya. Kayak saya perlakukan itu manusia, dia nggak ngerti saya ini kayak gitu. Pegangan saya mundur-mundur ke belakang lagi, enggak, fokus saya hilang ke belakang. Tadi ada bocah-bocah kecil, terus deg bokong saya nyendul, sempat tak raba-raba, ini apa, tak kira karung atau apa, dan ini ngebel, Allah Akbar, jangan uga bocah-bocah cilik aja loh, bocah-bocah cilik yang tadi. Saya bilang begini, Kiai, saya ini mau kerja, niatnya baik-baik. Saya besok-besok hari mau nikah, jangan gangguin, situ bebas di sini, mau jadi setan, mau jadi apa. Dia di sana kayak pocong, saya nggak ngurusin. Dengan berani saya bilang, iya mas, ternyata saya pingsannya mungkin karena kaget. Dimana-mana pingsannya kaget ya Vi. Tapi bukan karena saya takut, ya karena mas, terserah situ, saya bilang. Mulai gregetan kan saya, setan buat mainan kayak gitu kan. Saya pegang, saya guceli satu. Sini juga, ada lagi. Saya sambil ngomong, jangan gangguin saya. Oh, berarti mereka nggak hebat. Saya aja bisa gucil. Pas saya tengok, emang karung. Karung. Jadi kayak bekasnya potek-potekan yang ini kan ya, besi-besi yang potekan dikarungin. Jadi ujungnya kan ada ininya. Saya kucilin begitu. Jadi saya nabrakin mereka. Lah, yang kecil-kecil itu mereka itu ada di rak di atas. Pada kayak gini loh, ngeliatin saya ke bawah seolah-olah kaku menah, kayak kata kayak manusia itu ngeliatin tingkah saya itu geli sendiri mereka itu. Saya di situ mulai takut lagi mas, tapi ternyata di situasi kayak gitu saya kan cerdas, mikirnya cepat, katanya begitu ya. Ternyata kayak gini doang, dan memang takut tapi seru. Akhirnya jukut kayak potongan pipa yang kecil, saya pegang. Wis nyonta pasrah, katanya, nyonta pasrah. Aku niatnya pengen kerja. Aku pasrah, aku niatnya mau kerja hari ini, saya mau kerja. Ndilen, liane maning katanya. Mana lagi yang ada di sini. Itu ya sama lotok, lontang-lontang, maksudnya biar yang pocongan yang depan itu dengar. Ya pasti denger lah mas, tapi cuek mas, kayak dia itu lagi kalau ada tangannya lagi nulis administrasi kayak gitulah, lagi-lagi begini-begini kayak pakai headset gitu ya. Kayak pakai headset bener, nggak tahu ada keributan di belakang. Oh itu yang kecil-kecil itu mingselep dan nggak ada aktivitas apapun. Bener kata orang tua, kalau kita berani mereka takut. Tapi orang mas, tapi orang gimana? Itu cuma sebentar. Setelah saya mainin bos gitu ya, karena nggak ada bos, nggak ada siapapun dan nggak ada CCTV. Saya main rak. Lama-lama saya capek sendiri.
tak rokok itu gelap-gelapan di belakang situ. Tapi ya terangnya karena mungkin dari luar ya tetap ya ada pendar-pendar kayak gitulah, pendar cahaya dari luar. Saya tuh ngerokok. Mak, saya ngomongnya sama ibu saya, Mak, lo kan iya, masa iya saya mau kerja di tempat sini belis. Ya mesti wong nyupang. Ini mesti tempatnya orang nyupang bosnya, dia ngenangan saya. Tapi dipikir-pikir setan orang medeni, Mak. Ngomong sendiri. Lagi saya ngomong begitu maksudnya buat menghibur diri karena masih lama waktunya, begitu aja baru maghrib. Tahu-tahu ada suara saya contohin omongannya Fatoni begitu suaranya. Suaranya kayak gitu. Kunci siapa maling bangset kayak gitu. Kamu itu siapa lagi? Mau gangguin saya? Wong saya tadi udah berani sekarang ngeper lagi kayak gitu kan. Tapi nggak ada apapun pokoknya. Saya pokoknya pojok ke tembok dekatnya tadi ya, yang buntelan-buntelan itu karung. Berarti ke sana saya bisa ngekspos ke semuanya kecuali memang tumpukan-tumpukan besi. Itu saya nggak ngelihat apapun. Kayak gitu. Tapi suaranya di atas. Lama-lama kan udah ke tembok begini. Lah kasing tembok bisa melodot, Mas. Di tembok itu kayak gini. Kalau orang dicontohin itu kayak nggak ada tembok tembus. Tadi begini. Saya berarti saya ngeliat ke atas, dia tuh ngeliat ke bawah. Itu, ya Allah, itu serem banget dan untung. Kalau saya kejatuhan ludahnya, langsung gosong mungkin. Lebaynya begitu. Jadi ada makhluk hijau gede banget. Mungkin buto atau apa ya. Tapi kalau dari bawah kan nggak kelihatan. Saya namain buto hijau karena tangannya emang hijau. Kelihatannya hijau, gede banget. Kalau dia mau ngapa-ngapain saya tinggal cerek kayak gitu doang. Cuman kayak dia menunjukkan bahwa saya ada di sini, macam-macam gitu loh. Cuman begini, cas, bukan ketiban saya, bener-bener ada ini killer ya. Tapi nggak jatuh emang, kayak jatuh ke dimensi beda gitu loh. Kalau ini bisa kejatuhan saya. Saya itu improv lagi dan saya udah nggak mau pingsanan lagi lah, malu. Tadi aja udah nantangin. Mbah, Anarika tapi sambil begini bos. Saya itu mau lari, mau jalan nggak bisa. Mbah, ada Rika, ada sampean. Saya mau berdiri, udah lemes ininya, ada sampean. Boten, Mbah. Tadi cuman saya, ya mau bocah ngapurane. Saya mau kerja di sini, Mbak. Tolong, Mbak, jangan digangguin. Sampean setan apa bukan sih, gede banget. Bisa sing dhuwur. Yang lain di situ, kenapa sampean di situ? Dia itu cuman itu dia jangan ngomong. Malu, Mas. Foto ini ngomongnya emang bocah lucu, Pi. Malu primen, Mas. Enggak, dia itu nggak ngapa-ngapain saya, nggak marah. Dia itu malu. Saya udah ngomongin begitu. Mana itu nih pating cerces, saya masih bisa itu gitu loh, masih bisa ngomongin setan tersebut. Dia itu langsung ngeslep lagi dan tembok biasa. Yang dilalai sikil mendingan, saya lihat begitu. Kira tembok ya bisa nih ya. Iya ya, setan bisa nembus. Yang lain itu saya dengar ketawanya, udah ketawa semua di situ. Yang kecil-kecil tapi nggak ada wujudnya. Saya mulai mingset karena di depan yang di meja itu. Apa tadi meja adminnya itu sepi, nggak ada pocong. Pindah. Saya langsung ke sana, lemes tak kunci sing jaba saya kunci. Akhirnya saya mau keluar gitu, saya sempat ngelihat sosok pocongan tersebut. Itu bukan di meja admin tapi di depannya gudang tersebut itu ada tiang listrik deket jalan. Dia lagi di situ. Ya dia itu yang itu apa yang beda saya nggak tahu. Yang jelas saya nyatakan saya nggak mau kerja di sini ya gitu. Hampir gagal, Mas. Bodoh amat daripada nyong mati. Katanya daripada saya mati ketakutan di situ. Iya. Kalau tumbal saya kunci dari luar. Saya ngetok-ngetok rumah samping. Dia kan masih saudaranya bos. Saya kasih tahu, "Ora lah, Bos. Saya nggak mau kerja di sini, Mas." Saya bilang. Dasar rela kasih kuat kayak gitu. Dia tahu. Nggak ada yang kuat di sini. Sebentar, Bro Ayung. Gak ada yang kuat. Terus ada yang kuat kerja di situ. Paling banter, Mas. Itu aja katanya ya orang kulon. Itu ya orang pinter lah. Itu aja paling seminggu di sini aja pernah tidur di sini semalam. Yang lain itu ternyata tidurnya sana seberang jalan katanya. Dekatnya bekas tukang nasi goreng. Dan nggak pernah nungguin orang yang lihat. Berarti bosnya ngerti, pamit temen. Biarin aja katanya. Ngapunten ya, Mas, Pak Tony kan asal ngomong begitu ya, orangnya nggak enaknya nggak ada.
emang bos saya Nyumpang jenengan apa? nyumpang gitu. Empu mas Pesugihan atau enggak? pesugihan apa enggak? Empu mas itu urusan aku katanya. Iya ya, tapi kalau pesugihan kan biasanya satu jenis kita oke katanya. Macam-macam jenis loh di situ saya tanya. Empu saya juga sampean pernah di situ? Enggak pernah lah, saya mau tahu di situ ada gituannya. Makanya saya kalau duduk di depan di meja kan nggak pernah lama. Mambune lemah teles. Dia ngomongnya begitu, baunya tanah basah. Oh ya pantas. Ya wis, saya ingin duit, kasih duit 50.000. Gue balik katanya. Kerja sehari. Iya, 50.000, nggak mau duit wis. Dan saya nggak mau. Kalau ke sana sekarangan sama istri aja nggak mau. Ibaratnya nengok ke arah situ aja nggak mau, Bi, katanya. Itu aja sih ceritanya. Iya. Oke. Berarti daerah sini ya? Iya, daerah situ. Sini. Ntar habis ini mau nanya di mananya gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf kita nggak bisa ngasih tahu lokasinya di mana. Yang jelas mungkin masih daerah di Berna gitu ya. Semoga kawan-kawan tetap terhibur semuanya. Terima kasih banyak. Ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.